Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jufriyadi, guru teknik di SMK Negeri 1 Baktia Barat, sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 1 angkatan 3 Prodi Teknik Mesin Universitas Malik Saleh tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran saya untuk uji kinerja dengan materi pengelasan plat dengan plat, sambungan sudut posisi bawah tangan dengan pengelasan les MOI. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Semuanya hari ini sudah sarapan semua? Sudah? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua? Alhamdulillah semua hadir, sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Jadi hari ini kita berjumpa lagi di mata pelajaran teknik pengelasan SMAW. Anak-anak kami, anak saya sekalian, hari ini alhamdulillah sudah berhadir kembali seperti biasa di lokal kita ini, belajar seperti biasa. Semua sudah hadir, tidak ada yang lupa. Bang, gimana hari ini? Sehat? Rehat? Alhamdulillah. Cepat hari ini ya. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang suatu apapun. Baik, anak-anak saya sekalian, hari ini kita belajar pengelasan SMAW. Apa itu SMAW? Sintet, metal, art, atau pengelasan las, busur, manual. Yang kedua, pengelasan las, busur, manual. Nah, di sini kita pengelasan las, busur, manual atau SMAW. Nah, di pengelasan kita ada namanya apa lagi? Posisi pengelasan. Ada tahu apa itu posisi pengelasan? Ada? Posisi pengelasan ada yang tahu? Bawah tangan. Apa lagi? Di atas kepala, datar dan horizontal. Nah, elektroda. Ada tahu tentang elektroda? Elektroda
lampu. Apa lagi? Alat keselamatan kerja. Helm. Sarung tangan. Apa lagi? Kacamata las. Sepatu. Apa lagi? Apron dan lain-lain. Nah, kalau peralatan las SMOE, kabel. Apa lagi? Mesin las. Kalau tidak ada mesin las, bisa kita melas? Palu. Apa lagi? Ikir. Grinder. Ada lagi? Dapur. Ada? Nah, di sini hari ini kita fokus pada penjelasan plat dengan plat, posisi sudut tambungan sudut untuk posisi 2F. Nah, di sini apa yang namanya 2F, yaitu posisi pengelasan benda kerja tidak lurus sedangkan elektroda dilakukan secara arah mendatar. Elektrodanya apa benda kerjanya tidak lurus secara mendatar, jadi pengelasannya secara horizontal. Itu pengelasan 2F. Yang kemarin kita belajar yang 1F. Itu pengelasan menyambung plat dengan plat. Yang kemarin semua sudah bisa kan? Ada yang masih kurang apa yang mau ditanyakan tentang yang kemarin? Hasil pengelasannya? Nah, lupa saya katakan satu lagi, mungkin kemarin kita membahas tentang yang namanya cacat las. Ada yang namanya cacat las undercut. Apa lagi? Pori-pori, kerjanya pori-pori pada saat pengelasan. Ada kan? Baik, sekarang saya akan menampilkan materi tentang bahan baik. Ini materi tentang pengelasan plat dengan dasar dengan semua sudut posisi 2F. Nampak kan? Nah, pengelasan SMOE posisi pengelasan plat dengan plat. Nah, tujuan kita hari ini, tujuan kita pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menentukan peralatan ketiga pada proses pengelasan unsur manual plat dengan plat pada sambungan sudut posisi 2F. Nah, selanjutnya peserta didik dapat menentukan pengaturan arus listrik pada mesin las unsur manual dengan disiplin dan bertanggung jawab. Nah, yang selanjutnya peserta didik dapat menentukan sudut pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi mendatar. Nah, ini tujuan yang tadi yang tentu empat ini. Dan terakhir, peserta didik dapat melaksanakan pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi mendatar dan dengan las unsur manual. Nah, kita lanjut di slide yang kedua, yaitu ini yang saya jelaskan tadi, itu keselamatan kerja. Yang pertama sekali dalam pelaksanaan pembelajaran kita, praktek pembelajaran kita, ini keselamatan kerja yang paling utama yang harus yang dijaga. Jadi jangan kita mengabaikannya. Nah, di sini yang pertama sekali itu keselamatan kerja, itu mencegah dan mengurangi kecelakaan. Nah, pada saat praktek di bengkel kita sering mengabaikan kabel-kabel yang terletak di lantai.
Itu yang harus mereka jangan sampai terjadi misalnya dengan harus ambil sedikit sangat berbahaya sekali. Nah, makanya keselamatan kerja harus diutamakan. Nah, yang terakhir menyesuaikan atau pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya. Nah, kita lanjut di slide yang selanjutnya. Nah, yang ini pengertian penjelasan SMAW. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, yang saya tanyakan tadi tentang perlengkapan penjelasan musuh listrik. Yang pertama kita ada namanya alat utama dalam pengelasan SMAW. Ada yang kedua alat bantu pengelasan las SMAW. Dan yang ketiga itu alat keselamatan kerja dalam pengelasan las SMAW. Nah, kita lihat yang di peladan utamanya ada yang namanya kabel tenaga. Itu kabel antara arus listrik dengan mesin las. Saya akan memberikan lembar kerja. Iqbal, ini coba kalau kursinya dulu aja ya, Iqbal. Lalu sini aja yang sebelumnya. Geser. Presentasi atau tanya jawab masing-masing kelompok. Kelompok yang satu nanti akan menjelaskan hasil kerjanya, dan kelompok yang lain nanti akan memberikan gambar dan sanggahan. Sudah jelas kira-kira? Oke, ini kelompok satu. Buat namanya kelompok satu. Rehan, kelompok dua. Tulis di nama kelompok dua. Ini tempat di kelompok tiga. Fadil di kelompok empat. Dan di nama kelompok empat ya. Oke. Ada ulasan WAF. Jenisnya posisi ulasan WAF. Yang pernah ini yang pertanyaan saya atau berkelas kualitas masuklah peralatan pertama las dari SMAW mesin las salah satu peralatan yang diberikan pemaparan dari kelompok merubah dari listrik menjadi energi panas ke arah jalan elektroda. Nomor 4, bukan jenis cacat las dan penyebabnya. Cacat las Iya, bener. Waalaikumsalam. Untuk yang kedua, yang mau ditambahkan kan komunikasinya. Ada yang untuk kelompok 4. Oke, kita pilih ya. Mana? Kumpul semua. Ada tidak? Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil daripada kelompoknya masing-masing, diskusi daripada kelompoknya masing-masing. Terima kasih kepada masing-masing kelompok. Nah, di sini kita sudah bisa melihat dari hasil diskusi kita bersama hari ini yang bahwa alat keselamatan kerja yang penting sekali dalam pelaksanaan pengelasan SMAW. Yang pertama sekali ada namanya hidung las, sarung tangan, apron, baju, sepatu, ada kacamata, masker. Nah,
ini peralatan atau alat keselamatan kerja yang harus selalu ada, yang harus kita pakai pada saat kita melakukan pengelasan nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini juga kita sudah melihat yang namanya peralatan dan SMOI. Gelas SMOI ada yang namanya kabel gas, kabel masak, kabel elektroda, silas, apa lagi? Dan lain-lain. Ini sudah, nanti tidak bisa kita tidak mengerti cara pengesetan atau mesilas. Tidak ada yang tidak tahu cara melakukan atau pemasangan elektroda. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ada. Kalau tidak ada, mungkin ini saja untuk kita hari ini. Silakan beri doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir di pembelajaran selanjutnya di yang kedua ini. Kemarin kita sudah masuk di pembelajaran teori yang pertama yang kemarin. Hari ini alhamdulillah kita sudah di pembelajaran yang kedua. Sehat semuanya? Ya. Alhamdulillah tidak ada apapun. Siswa kita sendiri hari ini hadir semua kan? Hadir. Jadi alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita langsung melakukan praktek PKK atau melakukan pembuatan proyek menindaklanjuti dari hasil pembelajaran kita yang sebelumnya. Nah, di mana yang kemarin kita sudah melihat atau menelaah atau mendiskusikan berkelompok, yaitu materi pembelajaran pengelasan menggunakan posisi pengelasan 2F. Nah, kemarin kita juga sudah belajar itu apa yang namanya alat keselamatan kerja. Contohnya alat keselamatan kerja, helm, apa lagi? Kacamata, apa lagi? Sarung tangan, apa lagi? Apron. Oke, jenis-jenis daripada alat keselamatan kerja pada saat melakukan praktek. Nah, selanjutnya mungkin kemarin juga kita sudah mempelajari atau melihat dari hasil video maupun slide-nya, yaitu tentang alat peralatan SMOI, pengelasan SMOI. Di sini juga kita sudah melihat namanya ada mesin las SMOI, apalagi ada kabel gas, apalagi ada elektroda. Nah, elektroda nanti sudah kita kemarin sudah membahas jenis elektroda yang kita gunakan hari ini. Jenis ada 13. Nah, untuk selanjutnya, hari ini cuma pertama kita sekali hari ini, yaitu melakukan atau mempraktekkan pengelasan SMOI jadi posisi sambungan sudut dengan posisi 2F. Di mana posisi 2F ini benda kerja tegak lurus dengan elektroda, di mana kemiringan benda kerja sekitar 45 derajat. Nah, di ayunan lasnya nantinya kalian akan melakukan sedikit dengan tidak lebih, karena nanti kalau ayunan terlalu terlalu banyak akan hasil kelasan. Nah, di pertemuan sebelumnya juga
cacat las. Nah, apa itu cacat las? Ada yang masih ingat? Nah, cacat las. Ada yang namanya undercut. Undercut ada yang namanya porosity. Itu yang bentuknya poros kayak apa? Berlubang-lubang, kayak jerawat. Ada kecil. Pada saat pengelasan ini juga akan saya bilang. Juga nanti di hasil pengelasannya. Di hasil pengelasan apakah nanti sesuai dengan yang kita jelaskan kemarin di pembelajaran materinya. Jadi itu sebagai bahan untuk penilaian. Makanya pada saat melakukan praktek nanti kalian harus benar-benar memperhatikan pertama sekali keselamatan kerja, oleh cara penggunaan alat kerja, olehnya lagi hasil daripada pengelasan tersebut. Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, saya akan membagikan kelompok yang pertama sekali untuk kelompok 1 Iqbal, anggotanya ada Jalaluddin dan Raya. Kelompok 2 Arifin, Raihan, Aulia. Yang ketiga Samarudin, Aisan, Ujib, Irfandi, Imraji dan Rafi. Nanti yang sisanya itu daripada 4 kelompok yang saya sebutkan tadi. Oke, selanjutnya kita langsung akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan pengelasan secara menggunakan las ekonomi secara kondisi 2F. Oke, masing-masing kelompok harap rapat kembali, ambil bahannya.
Nah, ini pas. Ini untuk kelompok ibar. Ini yang namanya contoh cacat las porosity. Terjadi bintik-bintik lubang, bintik-bintik kecil. Ini pengaruhnya apa? Penyebabnya? Arus listrik kecil. Ini kan ada lubang-lubang. Ini yang namanya cacat las porosity. Sudah habis. Ini dapat disimpulkan bahwa praktek kita hari ini tidak lumayan bagus, tapi bisa ditingkatkan lagi di praktek selanjutnya. Nah, untuk bahan evaluasi saya ingin melihat bagaimana hasil daripada pengerjaan kelompok masing-masing. Tolong dijawab. Ini telah sediakan lembar evaluasi 4 lembar, masing-masing 4 kelompok. Kelompok dijawab masing-masing 3 kelompok. Waktu tidak lama, sekitar 2 menit. Oke, kelompok 1 siapa yang mau pilih? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Saya langsung menjawab cepat. Ya. Ya. Ada aja. Nah, alat-alat daripada keselamatan kerja itu selalu digunakan pada saat kita melakukan pengelasan. Saya tadi juga sudah melihat ada yang tidak menggunakan peralatan pada saat alat keselamatan kerja pada saat melakukan pengelasan. Ini berpengaruh terhadap masing-masing keselamatan pada saat kita mengerjakan pengelasan. Ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri untuk hari ini? Ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya siswa sekalian dapat meningkatkan atau di tingkat pengelasan selanjutnya. Kalau hari ini kita di 2F, mungkin di selanjutnya dapat di 3F. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah sampai di akhir pembelajaran untuk hari ini. Ada. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.